Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman semua dimanapun berada, tetap semangat ojo kendor. Kali ini saya akan bahas nih, sampai kapan DC pinjaman online menagih nasabah. Ini banyak sekali pertanyaan ya terkait masalah sampai kapan sih mereka akan menagih. Ini udah ditagih di 1 tahun dan di tahun kedua masih ditagih. Ini ada yang telat baru 3 hari ditagih. Sebelum jatuh tempo ditagih. Sampai kapan mereka akan menagih kalian? Nasabah yang terjerat di pinjol atau nasabah yang baru jatuh tempo atau belum jatuh tempo pada ditagih kan? Nah, sampai kapan DC pinjol ini akan menagih Anda? Sampai kapankah mereka menagih? Simak baik-baik videonya. Yes! PMP! Jaya! 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 Ojo! Teman-teman, jangan lupa ya, di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, di-komen. Betul kan, Pak Haji? Iya, benar. Oke, teman-teman, lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah, teman-teman semua bertemu kembali. Tentunya kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Dan itu selalu yang saya doakan untuk kalian semua. Nah, kali ini saya akan bahas seperti tadi saya sebutkan di awal video, sampai kapan DC pinjaman online akan menagih ke kalian nasabah yang gagal bayar atau menunggak. Nah, saya akan sajikan spesial khusus buat Anda dan saya akan detail menjelaskan buat kalian ya. Sebelum saya jelaskan, sebelum saya ulas, sebelum saya paparkan, saya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di-like, di-share, di-komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai pertanda atau sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload. Anda tidak perlu cari, justru YouTube yang kasih tahu ke Anda. Nah, teman-teman juga ya yang sudah sering nonton video ini, silakan join dan gabung di grup Facebook PMP. Yang punya Facebook silakan, link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, Anda yang memiliki WA segera gabung dan join di grup WA PMP Official. Hati-hati, ada grup WA PMP yang bukan ada saya di sana, tidak ada saya. Artinya ilegal. Grup WA PMP bukan official. Kalau yang official itu ada 01 sampai 05, 01, 02, 03, 04, 05. Nah, dengan ratusan orang yang sudah tergabung ya di grup masing-masing WA tersebut. Dan tentunya ada saya di setiap grup. Itulah official atau resmi, ada saya. Kalau nggak ada saya, ya mau edukasi apaan? Kalau nggak ada saya, siapa yang mau mengedukasi? Apakah cukup? Ya, nggak akan cukup. Tidak punya background, tidak punya pengalaman di bidang collection atau penagihan, tidak punya background juga sebagai lawyer atau pengacara, ya sulit lah ya. Ya, hati-hati di luar sana ada grup WA yang bukan yang saya asuh. Hati-hati ya, mengatasnamakan PMP. Nah, kawan-kawan yang ingin join atau gabung silahkan. Syaratnya mudah. Cukup Anda memiliki seragam uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah, untuk memilikinya hubungi nomor ini. Anda yang sudah memesannya otomatis langsung masuk ke grup WA yang saya asuh, ada saya di sana, bisa ngobrol dengan saya di grup tersebut, juga akan di-coaching oleh para mentor yang luar biasa. Dan juga ada teman-teman lainnya yang sudah terlebih dahulu masuk. Anda juga boleh setelah masuk grup WA ini, setiap hari Rabu malam Kamis, mengikuti sesi sharing online melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini gratis, tidak berbayar. Di tempat lain sudah mahal ini bayarannya ya. Anda sudah harus mengeluarkan uang mahal. Karena ini ilmu daging semuanya. Nah, kawan-kawan semua yang sudah tergabung di grup WA, berkesempatan untuk boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa izin dari kalian. Termasuk DC pinjaman online, tidak bisa masuk tanpa izin dari kalian. Harus minta izin. Kalau mereka mau masuk berarti diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru. Dan DC bisa dipenjara akibat ini, akibat menerobos masuk tanpa izin dari kalian. Setelah melihat stiker ini ya, stiker sakti. Ingin memilikinya, hubungi nomor ini. Tulis pesan, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, Anda juga nanti boleh ya untuk ber-KTA. Dan ini wajib setelah masuk grup PMP, wajib ber-KTA. Sebagai sahnya Anda menjadi anggota PMP. Nah, untuk syarat ketentuannya nanti setelah gabung di grup WA. Nah, sekarang simak dan saksikan ulasan saya terkait kapan dan sampai kapan DC pinjol akan menagih. Berakhirnya kapan si DC pinjol itu? Yuk simak dan pastikan jangan dilewat ya.
Nah, ini saya jelaskan ya, biar kalian juga paham. Biar tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Kapan DC Pinjol ini menagihnya? Sampai kapan sih Pak Jamal? Sampai kapan mereka akan menagih ya? Karena banyak sekali teman-teman ternyata yang baru nunggak 1 hari ditagih. Bahkan belum jatuh tempo sudah ditagih. Ada yang sudah 1 tahun masih ditagih. Ada yang dari 2019 masih ditagih. Udah berapa tuh? 2020, 2021, 2023, 2024. 4 tahun masih ditagih. Bahkan yang lebih dari itu masih ada yang ditagih. Nah, pertanyaannya sampai kapan, Pak? Saya harus jelaskan dulu dari awal agar kalian paham. Karena saya paham seperti ini, saya pernah ada dalam bagian dari pinjaman online sebagai manajer pinjaman online. Jadi, hafal manajer pinjaman online bagian penagihan lagi. Jadi, saya hafal betul, tahu betul, persis, ngerti ya. Jadi inilah fungsinya ya. Saya bisa mengedukasi kalian karena saya pernah ada di dalamnya. Kalau ada grup-grup WA lain, grup WA yang mengatasnamakan PMP, yang mengedukasi katanya, bisa mengedukasi Anda. Dari mana, pengalamannya di mana, dasar background-nya dari mana. Lucu kadang ya. Nah, ya saya kembali ya. Nah, saya pernah ada dalam bagian tersebut. Jadi begini, penagihan pinjol itu dimulai ketika Anda menunggak 1 hari. Ketika Anda menunggak 1 hari itu sebelum jatuh tempo Anda udah di list nih. Nah, ini nih nasabah-nasabah yang akan jatuh tempo. Ketika jatuh tempo Anda belum bayar, bisa jadi itu langsung ditagih. 1 hari setelahnya Anda pasti digempur dengan penagihan. Seperti itu. Jadi ada bucket ya, disebutnya kalau kami di collection itu bucket per bucket ya. Jadi bucket 1 sampai 30 itu penagihan biasanya internal yang melakukan. 1 sampai 30 ini mereka akan gencar dengan desk collection-nya, dengan desk collection yang biasa kalian dikirimi pesan, SMS, WA, atau email. Nah, desk collection bekerja. Mereka juga bisa di usia misalnya 16 hari menurunkan fill collection. Bisa. Kalau memang SDM collection atau fill collection-nya ada. SDM penagih lapangannya atau debt collector lapangannya ada, fill collector-nya ada. Jadi mereka akan menurunkan. Nah, 1 sampai 30 ini, 1 sampai 30 hari, mereka akan kejar terus kalian agar kalian melakukan pembayaran. Begitu lolos di 31 hari, artinya mereka sudah berpindah penanganan. Berarti penanganan bucket 31 sampai dengan 60 hari. Nah, ini dapat tugas lagi. Anda kadang bingung. Kemarin ditagih sama namanya Wilson. Misalnya jangan tersinggung namanya Wilson. Kenapa sekarang di 31 hari sampai 60 hari nama penagihnya Ucok? Nah, ini misalnya ya, jangan tersinggung juga nama Ucok. Dan itu mereka akan menjaga betul cara penagihan agar efektif dan berhasil menagih kalian. Di 31 hari sampai 60 hari. Berarti kelipatan 30 hari. Ini bucket 31 sampai 60. Mereka akan mengejar kalian. Segimana caranya dikejar kalian. 31 sampai 60 masih internal. Masih internal yang akan mereka libatkan orang-orang internal dari pinjol tersebut untuk menagih kalian. Nah, mereka akan mati-matian. Bagaimanapun caranya, teknis apapun, mereka akan kejar kalian. Ini baru di 31 sampai 60, berarti ada 2 bucket ya. Bucket 1 sampai 30 dan 31 sampai 60, berarti bucket kedua ini. Tidak juga berhasil menagih kalian. Maka beralihlah penagihan tersebut ke bucket ketiga, yaitu 61 sampai 90 hari. Masih internal yang mengerjakan. Nah, mereka akan terus-menerus berupaya agar tidak menyentuh angka 90 hari menunggaknya nasabah tersebut. Jadi akan dikejar terus. Makanya mereka akan terus-menerus menghubungi kalian. Melalui pesan WA, SMS, menelpon langsung, lewat email, via email. Semuanya akan mereka tempuh. Yang penting tersampaikan dan Anda tergoyahkan alias takut dan segera bayar. Itu tujuan utama mereka. Makanya jangan heran. Pak, ini gencar banget ya. Mau 90 hari gencar di telepon. Ya karena mereka menjaga agar jangan sampai Anda melintas ke 91 hari. Kalau sudah melintas ke 91 hari, artinya mereka secara internal tidak boleh lagi melakukan penagihan. Sesuai dengan peraturan OJK. 90 hari selesai tugas mereka. Nah terus 91 hari kok masih ditagih Pak? Katanya nggak boleh. Berdasarkan peraturan POJK masih boleh dilakukan penagihan, tapi bukan oleh internal,
tetapi oleh eksternal atau pihak ketiga atau yang biasa dikenal dengan agensi penagihan atau alih daya penagihan. Nah, mulai dari 91 hari sampai 120 hari, berarti 30 hari, mereka para penagih pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan pinjol ini ya akan terus menagih kalian, bahkan lebih kencang lagi karena ini penagih eksternal, penagih luar, penagih agensi yang sudah bekerja sama. Mereka tidak punya gaji pokok. Mereka bukan karyawan pinjolnya. Jadi mereka akan mati-matian gimana caranya mengejar target. Mereka akan diberikan persentase apabila berhasil melakukan penagihan. Nah, mulai kencang nih, 91 sampai 120 hari, kencang sekali mereka menagih. Sampai semua daya upaya dikeluarkan, sampai mereka biasanya keroyokan nagihnya. Penagih-penagih lapangannya dikeluarkan. Biasanya mereka menagih 2 orang, 3 orang. Ada bahkan kemarin sampai dikejar dan ditagih oleh 6 orang. Nah, semua upaya akan mereka lakukan. Yang penting terlihat agak seram ketika menagih, terlihat wibawa tegas. Nah, itu yang ingin mereka tampilkan. Ingat, 91 sampai 120 sudah mulai dikerjakan oleh pihak eksternal, oleh pihak ketiga. Nah, nggak berhasil juga tuh. Sampai 120 hari mulailah. Di 121 hari sampai dengan 150 hari dan seterusnya. Terhingga, tidak terhingga. Itu yang terjadi. Terus-menerus Anda akan ditagih. Jangan heran kalau misalnya sudah menginjak mau 1 tahun, 365 hari ke atas. Ataupun 2 tahun, 700 hari ke atas. Mau 3 tahun, 4 tahun, Anda tetap akan ditagih. Tidak akan selesai. Bagaimana, Pak? Agar si DC ini kapok nggak mau nagih, kapok nggak mau lagi melakukan penagihan kepada kita sebagai debitur yang gagal bayar. Saya kasih bocoran. Nah, sebelum saya kasih bocoran, saya minum dulu ya. Agak-agak batuk nih. Bismillah. Saking semangatnya berapi-api, ini ruangan segini kedapnya tetap terdengar katanya ya, kata orang-orang di luaran ruangan ini, studio ini ya. Nah, begini kawan-kawan. Jadi Anda ingin agar mereka intensitasnya tidak terlalu kencang menagih kalian, mudah banget. Dan ini sering dan banyak dilakukan dan berhasil. Caranya, Anda tidak usah respon. Ketika kali pertama Anda gagal bayar, jatuh tempo, Anda tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, jangan dibalas sekalipun, jangan dibalas atau direspon. Karena mulai dari Anda menunggak 1 hari, tidak membalas atau tidak merespon mereka lama-lama akan bosan dengan sendirinya. Mereka lama-lama di bucket 1 sampai 30 nggak direspon, nanti di 31 sampai 60 mereka juga nggak direspon, dan selanjutnya tidak direspon juga di bucket 61 sampai 90 hari. Akhirnya mereka akan malas dengan sendirinya dan akhirnya mereka menganggap bahwa nomor ini tidak usah dihubungi lagi, dan itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Akhirnya mereka agak sedikit tenang dan lega karena si DC ini sebenarnya sudah capek. Mereka akan menagih terhadap nasabah atau debiturnya yang memang merespon, karena itulah target utama mereka. Siapa yang merespon maka akan ditagih terus-menerus. Makanya nggak usah respon, jangan dibalas, jangan sok-sokan. Anda jagoan mengasah mental, yuk kita balas aja, kita ledekin, nggak usah, percuma. Anda akan terpancing nantinya. Ingat, jam terbang mereka tinggi dan lebih tinggi dari kalian. Mereka terbiasa menghadapi dan melayani nasabah sampai dengan ribuan orang. Anda lah baru juga tektokan atau WA atau SMS-an dengan beberapa orang DC saja. Mereka udah ratusan, udah ribuan orang mereka bertemu. Walaupun pihak pesan, pihak daring ya. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam karakter nasabah. Anda belum terbiasa, Anda akan kalah dan jauh, akan timpang. Makanya nggak usah direspon, biarkan saja. Toh itu untuk menghemat energi kita, menghemat pikiran kita. Jangan kita sampai terfokus untuk ngurusin segala macam ancaman. Biarkan saja ketika ada masuk ke handphone Anda melalui pesan WA, langsung blokir report, langsung hilangkan pesannya. Selesai. Anda nggak usah mikirin lagi dan nggak kelihatan di handphone kalian ancaman dan teror tersebut. Paham? Nah, makanya di kesempatan kali ini saya juga mengajak kawan-kawan semua untuk segera gabung dan join di grup WA PMP. Itu lebih penting, kawan.
Karena tidak perlu Anda saat gagal bayar menggunakan jasa gagal. Hati-hati, di saat Anda gagal bayar, jasa gagal bayar adalah pembunuh kalian. Jasa gagal bayar juga akan membuat Anda tenggelam ke dalam jeratan riba lebih dalam lagi. Karena itu bukan joki gagal bayar, tapi joki pinjaman online. Menguras limit yang ada, menguras sisa limit yang masih tersedia, dan sekaligus juga mereka bisa menggasak aplikasi-aplikasi pinjol lainnya di-download dan mereka gasak dengan akun Anda, dengan data Anda. Hati-hati. Jangan diperdaya dengan iming-iming atau bujuk rayu dari para joki pinjaman online yang mengatasnamakan dirinya sebagai joki gagal bayar. Hati-hati, joki gagal bayar itu nggak ada, yang ada joki pinjol. Anda nggak perlu pakai joki gagal bayar, nggak perlu. Bisa mandiri, cukup berkomunitas dalam suatu grup ya. Grup WA seperti grup WA yang saya sediakan buat kalian. Dari beberapa latar belakang profesi yang berbeda, dari beberapa belahan daerah yang berbeda-beda. Semuanya kumpul di sini, senasib, sama seperti Anda yang Anda alami. Nah, itu yang lebih penting. Anda biar tahu, oh, ternyata pinjol ini seperti ini, pinjol itu seperti itu. Di daerah ini diperlakukan seperti ini, didatangi desa seperti ini. Semuanya ada di grup tersebut. Banyak sekali benefit teman, apalagi kalau Anda tergabung di grup WAPMP, saya akan kasih treatment lebih lagi. Dengan saya mengadakan Zoom meeting atau sesi sharing online melalui Zoom meeting setiap hari Rabu, setiap malam Kamis. Keren kan? Di tempat lain udah berbayar, di sini gratis. Makanya silakan join ya. Nah, yang jalan-jalan merah ini. Silakan hubungi pihak pesan WA, jangan ditelepon, pihak pesan WA. Tanyakan bagaimana cara gabung, nanti akan dikasih tahu syarat dan ketentuannya. Itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sebagai booster mental buat kalian semua yang masih bertanya, sampai kapan DC pinjol akan menagih, sampai mereka bosan. Bosan dengan kelakuan Anda, cuekin, abaikan, dan blokir report. Itu yang membuat mereka bosan. Nah, sebelum saya akhiri, mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di apa namanya? Di subscribe. Di subscribe. Di lagi tiap nih. Di like. Di like. Di share. Di share. Di komen. Di komen. Jamal Official vlog. vlog. Iya. Iya. Alhamdulillah, teman-teman semua akhirnya ada di sesi terakhir. Seperti biasa, kasih kesimpulan. Saya selalu mengingatkan, segera gabung dan join di grup WAPMP. Ini syarat gabungnya, yang merah. Hubungi melalui pesan chat WA. Jangan ditelepon ya. Silahkan, tanyakan bagaimana cara gabung, syarat dan ketentuannya apa aja. Silahkan ya. Segera gabung dan join di grup WAPMP agar Anda tidak tersesat. Hati-hati, banyak juga yang membuat grup WAPMP di luaran ini. Kalau grup WAPMP yang asli official ada saya pasti di grup tersebut. Ada saya. Pasti ya. Karena saya mengedukasi kalian langsung di grup tersebut. Paham ya? Oke. Nah, kesimpulannya. Sampai kapan mereka akan melakukan penagihan di sini? Sampai selamanya. Sampai mereka bosan, sampai mereka merasa kesal, merasa males, dan merasa sudah bosan, tidak akan lagi menagih kalian karena kalian cuek. Setiap dipesan WA, nggak balas. Dibaca malah diblokir, dan itu yang akan membuat mereka kapok. Pastikan Anda tidak merespon atau membalas pesan WA ketika kalian nyatakan tidak sanggup dan tidak mampu bayar. Sudah, nggak usah ngeluh-ngeluh, nggak usah curhat-curhat. Bapak DC, Ibu DC, saya nggak bisa bayar. Anak saya sekolah, anak saya kuliah. Uang saya pas-pasan. Ibu DC, Bapak DC, mohon maaf. Nanti kalau ada uang, dibayar. Dikejar loh terus. Dikejar itu pasti. Dikejar itu terus-terusan. Paham ya? Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sebagai booster mental dan kekuatan mental. Sekaligus juga sebagai penenang hati buat kalian semua. Nah, teman-teman semua dimanapun berada, sebelum saya akhiri ada sesi doa. Ini yang paling penting. Jangan pernah lewatkan ya kesempatan untuk kita berdoa. Dalam video saya setiap akhir pasti ada doa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami atas kesalahan-kesalahan dan kehilafan kami. Terjerat dalam riba pinjaman online, ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan sakitnya, ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, agar mereka dapat kembali bekerja, berikhtiar untuk kebutuhan hidup keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja di perusahaan instansi, ya Allah, lancarkan, mudahkan, berhasilkan setiap pekerjaannya, ya Allah. Dan teman-teman kami yang saat ini sedang berniaga, ya Allah, lariskan jualannya, lariskan dagangannya, dekatkan dengan pelanggan-pelanggan yang terbaik, ya Allah. Dan jauhkan
teman-teman kami dari bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Izinkan saya penuh pamit ya. Mudah-mudahan sehat selalu, stay strong, keep strong. Stay strong, keep strong. Together we are stronger. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Keteh dulu kawan. Serak.